Selamat malam sahabat Geosite dimanapun berada. Pada malam hari ini kembali lagi saya Geosite ingin menyampaikan trik bagaimana tutorial kita dalam membuat penerapan model pembelajaran proyek dalam kaitan dengan bagaimana memanfaatkan snap ponsel peserta didik di dalam pembuatan peta sebaran sederhana dari sumber daya alam atau peta sebaran apapun. Sebagai contoh teman-teman, sebagai dasar pembuatan, saya sarankan teman-teman untuk melakukan akses pada laman website saya di classmate.blogspot.com. Pada bagian Geosound Corner itu ada fitur cek sebaran tambang. Teman-teman bisa klik, nanti akan menuju langsung kepada laman website dari Kementerian SDM terkait dengan sebaran sumber daya pertambangan yang ada di berbagai wilayah di Indonesia. Dalam konteks pada malam hari ini saya akan menyampaikan bagaimana trik kita dalam membuat peta sebaran sumber daya alam dari beberapa pulau di seputaran Ambon dan Lhasa, teman-teman, sebagai contoh. Nah, ini teman-teman ada sebaran sumber daya pertambangan yang ada di seputaran daerah Saparua. Kita bisa lihat untuk ngecek, ini merupakan ada emas, kemudian selain emas juga ada perak. Kita bisa lihat yang kedua itu di Pulau Saparua juga ini ada tembaga, selain tembaga ada seng yang kedua, dan yang ketiga ini ada timbal. Oke teman-teman, untuk membuatnya mudah saja karena ini saya menggunakan komputer, jadi mau nanti disesuaikan pada perangkat ponsel anak. Yang pertama kita harus cari dulu teman-teman bahan tambang yang sudah kita lihat tadi, mulai dari emas dan seterusnya. Kemudian ada tembaga, kemudian ada timbal, teman-teman. Nah, untuk membuatnya Nana bisa mencari pada Google Image, jadi bisa dicari di sana gambar yang relevan. Jika sudah ditemukan, karena kebetulan punya saya sudah dicari, teman-teman masuk lagi pada untuk mengubah latar belakang, seperti jadi menghilangkan latar belakang gambar. Nah, seperti ini teman-teman, menghilangkan latar belakang gambar supaya kita bisa memblendingnya nanti pada peta induk yang sudah kita buat sebelumnya. Sebagai contoh, untuk membuat peta induknya sesuai dengan kaidah pemetaan, teman-teman juga bisa mengakses di laman web saya. Seperti gambar ini, saya ingin menggunakan gambar ini sebagai gambar dasarnya. Teman-teman pilih hidden, kemudian gunung apinya di hidden lagi. Jika sudah, teman-teman convert, dia cari model peta yang ingin digunakan. Kali ini saya ingin menggunakan peta topografi. Oke teman-teman, nah kenapa teman-teman saya sengaja menggunakan peta ini? Karena memang ada penanda lokasinya, kemudian ada skalanya jelas. Saya menyarankan teman-teman menggunakan yang detail karena kita akan mengambil area detail. Jadi kita screenshot dulu gambar ini sebagai peta induknya. Oke, jika bertahap ini sudah teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi setelah disiapkan peta induknya teman-teman, tugas kita mencari objek yang ada pada sebaran sumber daya tadi ini. Di sini ada emas. Jadi caranya kita setelah sudah di-download gambarnya, dan kalau ada latar belakang seperti ini, kita masuk lagi untuk mengganti background dengan cara teman-teman boleh bisa masuk kepada link remove background. Ini linknya. Nanti tinggal teman-teman unggah atau drag gambar yang sudah kita siapkan, gambar emas yang sudah kita siapkan, drop dia ke bagian itu. Tapi kali ini saya tidak menggunakan di remove background, saya ingin menggunakan tempat lain, yaitu di zero.com. Jadi bisa juga dilakukan teman-teman pada remove background, teman-teman, sama saja. Dan itu kita unggah gambar yang ingin dilepas backgroundnya, teman-teman. Saya cari yang pertama emas, seperti ini.
sudah dalam bentuk PNG, kita tinggal download. Jika sudah, teman-teman masuk lagi. Saya menggunakan Photoshop teman-teman bisa menggunakan aplikasi apapun itu, terserah di ponsel juga bisa melakukannya. Kita tambah bagian foto di bagian objek ini teman-teman. Kemudian karena namanya zero, kita tulis zero. Kita insert dia seperti ini. Kemudian karena dia lokasinya tepat di pulau ini, kita bisa menaruhnya seperti ini. Jika ingin diperbesar bisa disesuaikan. Jika ingin memberi anak panah juga teman-teman bisa sesuaikan. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut yang lain lagi. Setelah itu kita lihat lagi bagian keduanya, ini ada tembaga. Jadi setiap gambar teman-teman harus mendownloadnya dulu. Saya menyarankan untuk mencari latar belakang yang memiliki karakter tidak kompleks, sehingga saat ketika kita ingin menghapus latar belakang untuk membuatnya jadi PNG seperti ini, itu dia lebih rapi teman-teman. Kita unduh lagi. Ya teman-teman, saya akan cari posisinya. Ini dia. Kita masukkan lagi. Kita lihat teman-teman posisinya pada gambar. Untuk melihat detail gambarnya, teman-teman bisa melakukan zoom ya, seperti itu. Oke, yang terakhir saya ingin mengambil timbal. Kita hapus lagi, kita cari timbal lagi. Oke, ini dia timbalnya. Kita sesuaikan ukurannya, kita lihat lagi posisinya. Oke teman-teman, dihapus, kita bisa saja menghapusnya. Kita sesuaikan posisinya. Jika masnya harus di sini, silakan teman-teman sesuaikan posisinya. Oke, seperti ini. Kemudian setelah itu kita simpan. Oke, jika teman-teman ingin membuatnya lebih memadai, kalau kelompoknya menggunakan komputer, itu teman-teman bisa melakukan pekerjaan lanjut untuk memperbarui komponen petanya pada Microsoft Word paling kurang. Itu bisa digunakan, atau aplikasi apapun itu yang bisa difungsikan oleh siswa kita. Pilih modelnya. Sekali lagi teman-teman,
teman-teman, jika teman-teman sudah mengkopinya itu karena ini merupakan grafik, bentuknya itu skalanya itu dalam bentuk skala batang, teman-teman bisa melakukan penyesuaian, tapi tidak boleh saat melakukan penyesuaian atau pembesaran gambar itu dilarang mengambil satu sisi. Jadi teman-teman hanya bisa mengambil dari sisi sudut seperti ini, sehingga dalam pembesarannya itu lebar dan tingginya dia itu mengalami pembesaran secara ekuivalen. Nah, karena ini sekali lagi, karena ini merupakan bentuk skalanya skala grafis, itu bisa dilakukan. Tapi kalau teman-teman setelah itu kita buat insert seperti ini teman-teman, kita buat gambarnya seperti ini, kemudian kita gunakan yang standar, naikkan ukuran diameter garis pembatas luarnya, kemudian kita kirim dia ke belakang seperti ini. Oke, nah jika sudah, teman-teman boleh mengcopy gambar yang sudah kita buat tadi. Harus disarankan untuk bentuknya PNG sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Kemudian buat dia ke bagian depan seperti ini, kita taruh dia. Oke, kemudian kita ambil lagi gambar keduanya teman-teman. Ini tujuannya teman-teman untuk membuat legenda atau keterangan gambar. Nah, jika dirasa perlu untuk memotongnya teman-teman, pada bagian ini teman-teman bisa merapikan gambarnya seperti itu, kemudian kirim ke depan lagi, sesuaikan dia. Kemudian gambar ketiga teman-teman, pastikan lagi sekali lagi saran yang sudah kita PNG kan tadi teman-teman, itu yang diambil. Oke, jika sudah, bisa melakukan penyesuaian atau pemotongan gambar jika diperlukan. Kita masukkan namanya teman-teman sesuai dengan posisinya. Jadi buat dia tampak tidak terlihat teman-teman, seperti itu ya. Oke teman-teman, terus kita copy pastikan dia di sini lagi, lembaga kemudian ini timbal, kita copy lagi, gandakan dia timbal. Melihat bahan lambang kimianya dari timbal.
kita rengalkan. Kemudian tembaga emas sama dengan aku. Tembaga sama dengan CU. Oke, sekarang sudah ada keterangan, sudah ada legendanya, sudah ada. Sekarang tinggal kita buat judulnya, teman-teman. Judulnya silakan buat kota lokasi. Jika merasa membutuhkan, oke, silakan teman-teman. Nah, sekarang yang terakhir kita buat orientasinya. Saya menggunakan anak panah ini sebagai orientasi. Kemudian lalu jika dia seperti itu, nah bisa juga membuat model art seperti ini. Kemudian oke, dengan demikian kita sudah dapat hasilnya. Peta sebaran mineral logam di kawasan Saparua, Maluku yang terdiri dari sebaran mineralnya, ada emas, kemudian ada komponen peta seperti judul, kemudian orientasi, ada skala, kemudian ada legenda pada bagian bawah, teman-teman. Ini contoh-contoh bagaimana cara kita mengolah data, membuat data persebaran apapun itu. Dalam contoh yang saya buat pada kesempatan malam ini merupakan contoh membuat data sebaran sumber daya mineral logam di kawasan Saparua, Provinsi Maluku. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi para sahabat, bagi anak-anak juga dalam bagaimana membuat peta sederhana sebaran sumber daya pertambangan atau sumber daya sebaran apapun itu yang bisa diimplementasikan bagi guru dalam pembelajaran proyek. Kata kuncinya bahwa dalam penentuan objek itu kita harus didasarkan pada data resmi yang dikeluarkan oleh lembaga. Jadi tidak boleh sembarangan menaruhnya, sehingga dengan demikian pembelajaran itu benar-benar menjadi bermakna bagi guru maupun bagi peserta didik di kemudian hari.